Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dari husni muasyarah az-zawjiyah, di poin yang ketiga, mula'abatu zaujah qabla al-jima', melaksanakan foreplay sebelum melaksanakan coitus. Dan pendalilannya seperti datang di hadis yang bersifat umum. Dari hadis Jabir, di saat ditanyakan kepada Jabir hal tazawwaj, maka dikatakan na'am bikron am sayyiba, qala sayyiba, hala jariyatun afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka. Di sini beristimbat para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi. Dinukilkan ucapan beliau di Raudhatut Talibin bahwa yusannu mula'abatuhu az-zaujah inasan wa talattufan, bahwa dari sini disunahkan untuk seorang laki-laki melaksanakan foreplay kepada istrinya, yang mana beristidlal dengan hadis sahih tadi, hala tazawwajta bikron tula'ibuha wa tula'ibuka, di mana kamu menikahi perawan yang mana perawan itu kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main dengan kamu. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat ini bahwa melaksanakan jima dilaksanakan foreplay, dan ini adalah perkara yang sangat baik. Dan perkara yang keempat, setelah siap dan telah keadaan cuaca menjadi panas, meskipun air conditionernya nomor 16, tapi sudah panas keadaan, dituangkan saja. Maka akhirnya mulailah masuk kepada ronde pertama. Namun sebelum masuk ronde pertama, maka dilaksanakan sunnah. Apa itu? Membaca doa, yang mana doa ini kita telah menghafalnya semenjak belum menikah. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, inna ahdakum idza arada an ya'tiya ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Disebutkan di riwayat Ibnu Abbas, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Maka jika seandainya qadarullah dari hasil senggama tersebut mendapatkan anak, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Maka poin yang berikutnya, jika seseorang laki-laki menggauli istrinya dan ingin mengulangnya setelah klimaks, ingin masuk ronde keempat, kelima, keenam, all night, busy, overtime, sip malam, sip pagi, sip siang, maka ingin masuk kepada ronde-ronde yang berikutnya, namun malas untuk mandi, maka boleh untuk tidak mandi dan hanya berwudu.
Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." Yang maknanya, jika seseorang berhubungan dengan istrinya, telah menyelesaikan ronde yang pertama dan ingin masuk kepada ronde yang kedua, maka jika tidak ingin mandi, cukuplah dengan berwudu saja. Maka hadis ini dari sunnah seseorang yang ingin masuk kepada ronde yang berikutnya agar dia menyelinginya antara ronde-ronde itu dengan hanya berwudu. Dan ini boleh, dan ini dari sunnah. Yang mana pendalilannya dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Asim Al-Ahwal an Abil Mutawakkil an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun sahih atau hasanun sahih wa huwa kama qala. Hadis ini hadis hasanun sahih. Karena Asim Al-Ahwal thiqah dan Abul Mutawakkil thiqah. Maka di sini faidahnya adalah, jika kita ingin membahagiakan istri kita, maka jadikanlah satu malam itu dibagi 2 ronde, 3 ronde. Jadikan sip malam kita sip pertama, kedua, ketiga. Maka jika malas untuk mandi, tidak apa-apa berwudu. Di beberapa riwayat disebutkan agar berwudu, falyatawadda fa innahu yuqawwi. Karena dengan wudu itu menguatkan kita untuk kembali kepada ronde yang kedua dan ronde yang ketiga. Maka silahkan untuk melaksanakan wudu di antara ronde-ronde yang ada. Maka semalam suntuk kita overtime. Lembur. Begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada kerjaan. Maka di sini kerjaan banyak. Silahkan begadang dengan istri, namun berwuduklah agar menambah energi dan menambah kesegaran. Dan dari husni usrati zaujiyah, dari keharmonisan rumah tangga, agar tidak bosan dan tidak jemu, maka pemimpin keluarga ini bervariatif dalam style, bermain gaya. Ini anak-anak gak paham. Gaya kupu-kupu, gaya katak, dan sebagainya dikeluarkan. Itu renang. Maka di sini agar bervariatif dan tidak membosankan bagi istri kita dan dia merasakan high enough, merasakan puncak prima dari klimaks, maka dia menggunakan gaya doggy style misalnya. Di sini lebih menenteramkan dari istrinya. Atau bosan, maka side style, seperti mawasi tendangan dari samping, side kick kalau di karate, mawasi geri. Maka begitupun dalam berhubungan istri, ada side style, gaya nyamping, dan ada macam-macam yang jelas. Bervariatif sesuai kebutuhan dari istri. Di saat dia ingin high enough, high pleasure, diberikan gerakan-gerakan yang khusus agar benar-benar bahagia. Maka seperti tadi, di saat kita membahagiakan istri kita, pertama ibadah. Dan yang kedua, jika kita membahagiakan istri kita, maka dia akan lupa. Tidak banyak menuntut dari peralatan perkakas rumah, dan tidak banyak menuntut dari pakaian-pakaiannya yang sudah usang, maka dia
tidak fokus lagi untuk melihat ini sapu sudah patah. Bang, sapunya patah. Ataupun cat dari kamarnya sudah 5 tahun tidak diganti. Itu tidak fokus. Maka jika ingin suami istrinya tidak rewel, meminta ini dan meminta itu, maka berikanlah high pleasure, high enough. Dia hanya fokus kepada itu, maka tidak akan banyak neko-neko. Meminta ini dan meminta itu dan meminta ini, bikin pusing kita. Maka kita berikan servis yang baik, tidak akan fokus kepada yang lain kecuali kepada high pleasure-nya. Maka dari sunnah, kita melaksanakan gaya-gaya yang bervariasi. Jurus-jurus yang mematikan. Sekarang jurus totok ular. Besoknya lagi jurus Garuda mengempakkan sayap. Ronde yang ketiga jurus kelebat ekor harimau. Macam-macam jurusnya. Yang jelas ibadah. Berikanlah apa yang dibutuhkan oleh istri kita, jurus apa saja. Maka ini adalah perkara yang membahagiakan istri dan ini adalah dari sunnah. Mana dalilnya? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah. Kanatal yahudu yaqul, bahwa dulu Yahudi mengatakan, idza ata rajulu imra'atahu min duburiha fi kubuliha. Maknanya, berkata orang Yahudi, jika datang laki-laki kepada arah belakang tetapi pada tempat Mrs. V. Tadi Mr. P, sekarang Mrs. V. Jenis kacang apa lagi? Tadi Mr. Peanut ya, yang 14.000 satu dus. Sekarang Mrs. V, merek apa lagi nih? Maka dia tetap masuk kepada Mrs. V, tetapi dari arah belakang, kata orang Yahud. Maka disebutkan di dalam hadis, idza kanal waladu ahwal, maka jika dia jadi anak, anaknya akan juling. Maka yang menjadi pendalilan di sini adalah Allah menurunkan ayat untuk membantah pemikiran yang salah, persepsi yang salah, mindset yang salah, bahwa dipikirnya jurus itu hanya dari jurus depan dan sebagainya. Maka di sana banyak freestyle yang lain. Maka dikatakan jika menggunakan doggy style dari belakang, maka anaknya akan juling. Turun ayat membantah dari perkataan ini, di mana disebutkan nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Bercocok tanam padi ada dengan traktor, ya sudah dengan traktor. Bercocok dengan cangkul, ya sudah dicangkul. Bercocok dengan apa saja. Yang penting dia akan masuk kepada rahim dan akan menjadi anak yang soleh. Maka dibantahlah ucapan orang Yahudi ini tidak membuat ahwal. Dan poin pendalilan di sini adalah ucapan nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bahwa istri-istri kalian adalah tempat-tempat yang subur dari tanah-tanah yang akan kita tanam. Maka dengan